Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astaghfirullah wallahu Allahu akbar. Kembali bersama saya dari tim Raja Wali Nusantara. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-10 di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah atau 2023 bertepatan dengan 2023 Masehi. Di bulan Ramadan ini, di bulan puasa secara keseluruhan, itu ada yang dinantikan. Makanya pada kesempatan ini kita akan kembali mengulas terkait dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar pernah dibahas di tahun sebelumnya, jadi ini penguatan saja. Lailatul Qadar atau malam Qadar dalam pemahaman saya dari tim Raja Wali, secara sederhana kita maknai sebagai malam di mana di situ terdapat qadarnya Allah menggerakkan sesuatu yang akan menjadi takdir. Karena kembali kepada qada, ketetapan Allah, kemudian qadar, kuasa Allah, kemudian takdir yang mengikuti atau yang terafiliasi dengan aktivitas manusia. Malam Qadar atau Lailatul Qadar, di sana kami memaknai sebagai malam yang mana terjadi satu momentum full power yang dapat mewujudkan suatu harapan menjadi takdir yang baru. Dalam malam Qadar itu, selain bergeraknya Qadar atau power Allah untuk mewujudkan suatu takdir baru, malam itu juga memang berbagai bonus itu turun dari langit yang disebar oleh para malaikat dan ruh-ruh orang-orang yang Allah kehendaki. Malam Qadar itu memang dirandom atau diacak, tidak dipastikan hari apa. Kenapa demikian? Ya karena bentuknya surprise. Gitu. Nilai dari Lailatul Qadar itu 1000 bulan atau nilainya sekitar 83 tahun. Nah, yang harus digarisbawahi bahwa 83 tahun itu tidak bisa dikonversi. Seperti halnya kita mendapatkan voucher belanja umpamanya 1 juta. Itu kita tidak bisa diuangkan, baru aktif ketika voucher itu kita belanja gitu loh.
nilainya baru aktif. Tidak bisa kita tukar uang kemanapun, tidak bisa. Nah, nilai Lailatul Qadar pada angka 83 tahun atau 1000 bulan itu nilainya sebagai pembanding terhadap nilai usia, karena usia zaman saat ini orang-orang rata-rata di 60, 65, 70. Untuk mengejar panjangnya usia orang-orang sebelum Rasulullah, ada yang 300 tahun, ada yang 700 tahun, bahkan Nabi Nuh 960 tahun, maka nilai ibadahnya yang dikonversi pada malam itu, maksudnya pada malam itu nilainya dikonversi menjadi 83 tahun. Ketika dikonversi 83 tahun, jika seseorang menemukan atau Allah kehendaki beribadah pada Lailatul Qadar, umpamanya 10 malam lah, 10 tahun dalam 10 kali, berarti kan 800 tahun gitu. Nah, kalau selama hidupnya selama 60 tahun tinggal dikalikan saja. Jadi nilai itu sebagai bonus atas minimnya atau atas singkatnya usia zaman orang-orang zaman saat ini. Bergeraknya qadar Allah pada malam itu yang kemudian disebut Lailatul Qadar untuk mewujudkan harapan dan takdir manusia, itu pun harus selain random, itu harus relevan. Ketika pada malam itu seseorang berdoa ingin menjadi sarjana, itu harus linear dengan proses yang dia jalani gitu. Dalam artian dia ingin sarjana, ya dia sedang menempuh skripsi dan mengerjakannya. Dia umpamanya ingin menjadi pengusaha yang sukses, dia sedang berada di jalur itu. Karena walau bagaimanapun takdir itu afiliasinya dengan aktivitas manusia, tidak bisa lepas. Maka ketika qadar bergerak pada malam itu harus berkesesuaian antara yang diharapkan dengan qadar yang turun gitu. Antara yang diinginkan, ingin diwujudkan dengan qadar Allah yang turun pada malam itu. Sebenarnya qadar itu kan setiap waktu turun sebenarnya. Jadi malam qadar, Lailatul Qadar secara bahasa itu setiap hari, ya turun terus. Kalau nggak ada qadarnya Gusti, ya berhentilah matahari, berhentilah angin. Sebenarnya semua bergerak terus-menerus. Namun khusus untuk definisi istilah dari Lailatul Qadar yang dimaksud ini adalah momentum pada bulan Ramadan itu. Jadi kalau di mall itu biasanya ada special big sale lah, kurang lebih seperti itu. Nah, ketika qadar Allah bergerak mendampingi harapan manusia untuk diwujudkan menjadi takdir yang baru. Nah, pertanyaannya sederhana. Siapa, maksudnya bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan hal itu? Karena ada dua hal. Yang pertama, malamnya itu di random. Kemudian yang kedua, selain di random, jikapun seseorang dikudrotkan untuk bahasanya mendapatkan malam itu dia sendiri belum tentu tahu. Karena apa? Karena proses Lailatul Qadar itu berjalannya di dimensi spirit. Jadi memang turun ke bumi, ruh itu turun ke bumi, malaikat itu turun ke bumi sampai fajar untuk memberikan salam. Itu memang iya, turun, tapi kan tidak bisa dilihat. Oleh sebagian orang tidak bisa dilihat, oleh beberapa orang bisa. Jadi ketika ruh itu turun memberikan salam, memberikan apresiasi, memberikan dorongan, malaikat juga turun. Itu kan tidak semua orang bisa mendeteksi hal itu. Jadi
Beberapa orang yang memang Allah kehendaki untuk mendapatkan power itu malam itu, untuk mendapatkan berkah yang malam itu, tidak semua orang bisa mengetahuinya gitu. Kenapa ini rahasia? Karena untuk memaksimalkan potensi usaha yang ada dalam diri kita. Karena kalau kita sudah berkeyakinan mendapatkan malam itu, Lailatul Malam Qadar itu, maka nanti efeknya usahanya akan kendor, bisa jadi lebih kendor. Makanya dirahasiakan, seandainya pun memang seseorang mendapatkan hal itu. Kemudian yang terakhir, indikasi seseorang mendapatkan malam qadar itu apa? Yang pertama, yang pasti indikasinya itu jangan diukur dari materi. Jadi maksudnya jangan berpikir bahwa orang yang mendapatkan malam qadar itu usahanya jadi sukses, kemudian jabatannya jadi naik, dan sebagainya yang terkait dengan materi. Sekali lagi, qadarnya Allah bergerak, kemudian malaikat ruh dan pada turun, itu memberikan salam sampai pagi. Itu tidak ansih, tidak hanya untuk urusan keduniaan. Tidak hanya untuk urusan keduniaan. Nah, terus bagaimana indikasinya atau untuk sebatas referensi kecil bagi kita ketika kita mendapatkan qadar itu? Yang paling utama adalah hadirnya ketenangan dalam hati, hadirnya ketentraman dalam jiwa, nyamannya hidup untuk terus bersama Gusti. Itu aja. Adapun usaha atau karir itu hanya refleksi dari apa yang kita lakukan. Jangan semua diukur dengan materi. Begitu saudaraku, semoga kita sepanjang Ramadan ini dipenuhi oleh berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah memikirkan Lailatul Qadar itu, karena itu memang di random. Ada iya, tapi itu urusan Allah. Demikian, terima kasih. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.